kasih tanpa syarat kan, Iya, heeh. artinya itu. Mmm. Memang ini film, pop rohani, Mmm. tapi gue yakin ini universal kok, Mmm. semua dari segala kalangan bisa nonton Mmm. gitu. Karena kan ini kasih tanpa syarat. You know what? Ternyata yang gue, find out ya, ternyata olahraga itu membantu nge-refresh pikiran kita Iya, juga sih, right, setuju. kalau boleh jujur. Intinya sebelum 2010 itu gue percaya Tuhan, intinya gini, sebelum 2010 itu gue Kristen KTP. Hey everyone, kembali lagi kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Langsung aja kita ngobrol sama aktor senior yang gue seneng banget dia bisa hadir di sini. Siapa lagi kalau bukan Samuel Rizal. Halo bro, What's apa up kabar? everyone? What's up What's up? everyone? Eh, gue seneng banget bang, lu bisa hadir di sini dan gue deg-degan banget karena gini, waktu kita buat janjian Mhm, saat itu gue ngerasa bahwa bukan ngerasa, memang kondisinya itu istri gue itu mau operasi jari. mhm, Nah, gue deg-degan banget nih, gue bilang minggu depan, karena berapa hari yang lalu kalau nggak salah 2, 3 hari yang lalu ya, buat, mhm, Gina pulang ya. Nah itu, gue mikir, "Waduh ini kalau mepet sama lu gimana nih?" mhm. Gitu Bang. Nah, untungnya lu bilang, "Hari Jumat gini." Yes, gue bilang, "Selamat." Itu padahal gue deg-degan banget sih dan sebagainya. Mmm, gue banyak hal yang Udah jodohnya begitu ya berarti. betul. Gue itu banyak banget tertarik tentang lu dan gue pengen banyak ngobrol tentang lu Bang. Terutama secara life journey dan spiritual journey itu sendiri, eee, gue itu ngelihat bahwa terakhir yang lu sempet DM-an sama gue, awalnya lu bilang bahwa lu itu, lagi mau nemenin anak lu kompetisi ya? Mhm, Nah, iya, gue ngerasa bahwa kayaknya anak lu itu ngikutin jejak lu banget nggak sih jadi atlet? oke. Kayaknya bukan masalah ngikutinnya, di zaman digital kayak begini, Right. kalau kita biarin anak-anak kita, unlimited screen time kayaknya Iya. nggak bagus ya, Mmm. gitu. Nah, jadi gua dari kecil mewajibkan dia ada satu sport dan satu musik, gitu. Bukan gua yang milih, cuman gua mewajibkan. Mmm. Kenapa? Karena menurut gua zaman digital nggak selalu jelek, ada Iya. bagusnya. Kayak kita sekarang tinggal by klik klik klik, makanan minuman bisa dateng Iya. gitu. Mungkin zaman dulu agak susah gitu. Cuman kalau masalah olahraga, musik, dan sesuatu yang di luar screen time, Iya. menurut gua itu from time to time harus ditanemin sama anak-anak kita dan generasi-generasi berikutnya deh, gitu. Wow. Eee, tapi yang pengen awalnya berenang itu, dari dia sendiri, Oh, sorry, anak lu namanya siapa? Cila, Cila. Dari Cila sendiri atau dari lu sendiri? gua kan mewajibkan satu sport sama satu musik. Oh, Iya. musik juga? Iya, Oke, dia wow. pilihnya berenang sama piano, Oke. gitu. Kan sangkain mungkin gua, ya kalau gue milih, pasti dong gue pilihnya basket Iya. dong, kan. Iya 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 kan, iya. karena kan gue anak basket, ya Iya, kan. heeh. Cuman ya, gua bagusnya kita jangan memaksakan anak kita lah. Cuman kan Right. namanya sport sama musik ini kan demi kebaikan dia juga, Mmm. gitu. Jadi bukan gue yang pilih, gua mewajibkan, dia yang memilih, gitu. Mmm, wow. Boleh dong Bang kasih tahu, mungkin 3 kesalahan atau beberapa kesalahan mungkin menjadi atlet pemula itu kesalahannya apa sih biasanya? Kebanyakan atlet Mmm, pemula itu salahnya apa? 3 ya? Atau lebih bolehlah Iya, bebas. iya. Kayaknya 3 menurut gua malah kebanyakan. Oke. Satu yang sangat krusial, apalagi hari gini, Mmm. nggak bisa menghargai proses. Semua pengen instan, semua pengen cepet. Ada sesuatu hal yang bisa kita dapetin secara instan. Contoh, lu sekarang lagi lihat-lihat barang, Right. lu seneng, Iya. harga cocok, Mmm. size ada, Mmm. check out, beli, Iya. bisa, Mmm. bisa. Tapi kalau olahraga, wah sorry to say, no shortcut kayaknya.
Yes. Tapi kebanyakan karena sekarang zaman digital dan serba instan, mereka terutama Gen Z, mereka berpikir bisa instan. Padahal, waduh sampai mampus kayaknya, sampai zaman kapan pun kayaknya lu nggak akan bisa deh. Teknologi emang semakin maju, bisa mempercepat proses, tapi tetep yang namanya instan nggak bakal bisa. Right, setuju. Teknologi misalnya gini, dulu ada, sport massage, Mmm, bener-bener pakai tangan, pakai kayu, iya apa, iya. sekarang ada fisioterapi, Iya misalnya iya iya gitu. iya iya. Terus dulu ice bath belum dikenal sama banyak orang, sekarang udah banyak ice bath yang rendem di es itu loh, Iya iya iya, I know I itu. know I know. Terus dulu belum ada, apa tuh, sport massage gun yang Iya yang iya iya, gitu-gitu, sekarang heeh, udah ada. Nah itu kan berupa perkembangan zaman, iya iya. tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal di bidang olahraga, there is no shortcut. Eh, tapi kalau gue lihat dari bahasa lu seperti ini Bang, gue ngerasa bahwa lu juga mempunyai kekhawatiran dengan dunia saat ini serba instan dan serba cepat gitu ya. Mhm, Itu menjadi kekhawatiran terhadap anak lu juga nggak sih? Kayak, you know lah ya, di iya dunia apa, di generasi Gen Z ini ataupun, gen apa, gen iya alpha ya gitu. iya, Ini kan serba instan dan mereka pun juga rata-rata era-era zaman sekarang anak-anak yang seperti ini pengen instan. Nah itu gimana Bang? Untuk mengajarkan anak lu sendiri untuk kayak, oke lu nggak boleh instan, lu mesti yang namanya nikmatin prosesnya itu sendiri itu nggak gampang. Mungkin kalau tahun-tahunnya kita gitu, tahunnya gue, mhm tahunnya lu gitu ya, mhm, itu proses itu sangat amat cukup iya menyenangkan. iya iya iya. Eee, peran orang tua kan di mana-mana sangat berpengaruh ya. Mhm, Contoh, misalnya orang tua kerja dari pagi sampai malam, udah nih handphone, nih iPad, udah lu suka-suka lu. Sekolah, nggak oh, sekolah, mau screen time sampai dari pulang sekolah sampai malam, sampai mau tidur, serah. Pokoknya gua tugas gua mencari cuan, ngebesarin anak. Ada yang begitu, mhm, ada yang mungkin tipe kayak gua, screen time boleh, tetep longgar gua nggak terlalu anti mhm gitu. mhm, Tapi gua sisipin aktivitas lain yang membuat anak gua berguna untuk di kemudian hari gitu. mhm, iya iya, Gue pernah ada lihat, di, media sosial ya, mhm, kayak contoh kecil cuman menurut gua itu impact-nya gede. right, Misalnya kayak di China tuh ada pelajar bikin roket dari air mineral apa, terus mmm, pelajar dikasih bola, sampai bisa terampil gitu. Sedangkan di negara berkembang salah satunya kayak kita, ini aja gitu. Bukannya nggak boleh, boleh. Cuman suatu keterampilan kalau menurut gua akan berguna di kemudian hari daripada lu hanya gitu, gitu loh. dan Ini lu contoh analogi kayak ini doang ya, iya iya kayak iya, berbanding anak kecil atau pra remaja, di berbagai negara mhm, dengan aktivitasnya masing-masing. Udah itu aja analoginya. apa ya, lu tahu nggak sih kayak lu pernah nonton atau pernah lihat di TikTok atau main TikTok atau main ya Mhm. Instagram dan sebagainya, video-video short tuh ada anak-anak yang gadget nih parah banget sih sebenarnya ngerusak anak juga Iya menurut gue ya di iya era sekarang mungkin kalau di era-era kita kayak kenal gadget juga kagak juga kali mainnya banyakan gundul iya, ya kan? ada sih, ada PlayStation, ada Iya iya iya, Nintendo, ada heeh, Sega, heeh heeh. ada. Tapi justru nggak seintens yang sekarang dengan handphone gitu ya. Tapi lu pernah nggak sih ngeliat kayak anak yang nggak dikasih handphone tuh ngamuknya itu sampai Iya kayak iya. anak Oh, kesurupan gitu, itu gila gua sih lihat. itu. Itu yang menurut itu yang gua maksud. Mungkin itu harus dari peran orang tua sih, karena kan Right, anak kecil kan ya ibaratnya anak tumbuh dengan kanvas putih bersih gitu. mhm, Kita orang tua yang ngelukis iya, kanvas itu kan right. gitu. Ya kalau sampai bener-bener nggak dikasih handphone sampai guling-guling, tantrumnya kayak begitu, ya sorry to say, gue nggak bisa nyalain sepenuhnya ke anak itu. Kita harus berkaca ke orang tuanya juga Right. gitu loh.
gitu sih. Kalau zaman dulu kita gitu ya, kalau orang tua kita kan dulu kalau biar kita nggak rewel dan sebagainya, Mas, kita kan udah kasih makan nasi sama garam, yang penting kenyang, Iya, lu pasti diem gitu. Tapi kalau mhm, sekarang beda ya, iya. biar diem ada orang tua ngasih gadget dan itu pun jadi akhirnya di end of ending malah itu ngerusak anak banget gitu ya. Sebenarnya banyak tools yang bisa orang tua lakuin, Iya. contoh, kan selama masih ada, eee, toko mainan anak, Mhm. sebenarnya sih screen time nggak harus selalu screen time. Contoh contoh, lagi makan, selalu iPad di depan, misalnya gitu, atau tab, gitu. Padahal lu sambil makan, ya puzzle-puzzle yang 100 puzzle gitu, bisa kan lu sambil makan, sambil, "Oh ini yang mana ya? Oh iya sambil makan." Sebenarnya bisa, hanya zamannya sudah berubah, gitu Iya. loh. Apa ya, gue ngerasa kayak Minimal termasuk ya, minimal at least. iya iya. Lu sambil makan, Mmm. lu kasih, sesuatu yang mendidik lah, misalnya, apa tuh yang mainan yang, kapal ama kapal, match gitu. Kan ngasah ini juga, Iya kalau betul. cuman nonton doang, Ya 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 ya. cuman dapat asiknya doang, cuman lu nggak Iya dapat terampilnya gitu iya, loh, nggak dapet meaning-nya, nggak nggak dapet dapet macem-macem, meaning-nya. iya. Minimal kalau Iya. emang ada tab atau apa pun itu, minimal dia makan sambil, "Oh salah ya, gitulah, minimal minimal. Tapi gara-gara lu ngomong kayak gitu, gue keinget ini Bang, apa namanya, kalau zaman dulu kita sama orang tua kita makan nggak boleh yang megang apapun, Iya kita harus malah bahkan kita disuruh ngobrol sama mereka, right? iya Nah, iya itulah yang menurut gue kayak keindahan komunikasi zaman dulu juga, walaupun iya mungkin ya gue yakin di manapun eranya pasti ada namanya generation gap pasti ada, iya gue iya, yakin. Tapi paham, justru ketika zaman sekarang ini karena ada gadget dan sebagainya, jadi komunikasi orang tua sama anak di bener saat meja makan itu kan sangat penting juga ya, bener itu jadi hilang. bener bener. Cuma kan itu kan lagi-lagi tergantung orang tuanya. Ada yang gue masih lihat kayak di meja makan nggak ada megang handphone ya, ada orang tua yang masih begitu. Ya orang tuanya kan berarti kan kurang lebih sekarang seumuran kayak gua gini kan. Ya, Maksud heeh. gua masih ada yang menanamkan hal seperti itu dan anaknya Mmm. nurut. Ya menurut gua, ya itu bagus gitu. Kan lu bisa screen time nanti habis olahraga atau sebelum tidur atau pulang sekolah, kan lu bisa gitu, nggak harus di meja makan. Tapi gue baru tahu juga nih, jadi dari tadi kan kita sempat ngobrol dulu nih sebelum podcast nih, gue kaget elu itu ternyata orang yang justru penggemar atau I don't know, gue nggak tahu lu penggemar atau koleksi mobil antik gitu ya? Suka otomotif, khususnya mobil gitu. Tapi nggak selalu suka mobil klasik, Mmm. maksudnya, penggemar otomotif khususnya mobil gitu. Itu sih gue lihat pas lu datang kayak, "Wow, ini keren banget asli loh," maksudnya gue pertama Antik, kali ada iya teman gue yang datang ke sini kayak mobil klasik tuh kayak, "Wow, gila banget sih," gitu iya maksudnya, iya "ini keren iya. banget." Itu dari dulu atau memang orang tua lu juga suka mobil klasik juga atau apa? Mmm, dari kecil suka kayak mobil-mobil gitu memang. Ya motor juga suka, cuman khususnya mobil gitu. Mmm. Ada zaman-zaman dulu beli-beli mobil, terus, gua oprek-oprek, yang standar gue ceperin, ya Iya iya, gue tahu. gitu-gitu kayak, wah ya kebawa sampai gede gitu. Mmm. Cuman karena sekarang udah punya anak dan single father jadi ya main-main begituan kan Lebih sedikit. butuh dana, ya Iya 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 iya. gitu, ya direm lah, Itu ada yang mobil direm. klasik, apa ya, mungkin koleksi mobil klasik atau kayak gitu, itu cuma satu itu doang atau ada berapa di rumah sebenarnya? Kalau lu mau jadi investor gua, gua Gila. gua gua bakal adain 10 biji nih. Tapi Nggak di rumah lu ada berapa sih? Banyak? Lumayan, ada enggak, 3. emang ada satu mobil harian, satu Heeh. mobil, klasik, tapi mobil klasiknya gue pilih yang bisa juga diajak jalan-jalan, bukan yang, Ah, right. rewel doang gitu, klasik doang tapi buat pajangan, ya enggak lah, gitu. Jadi istilahnya kayak nyapa-nyapa rumah dan nanti jadi masalah baru juga. Iya iya. Cuman tapi BTW gue mau
ngucapin selamat ya, lu terakhir main film di Agape Agape, Unconditional Love. iya. Itu keren banget sih. Boleh ceritain sedikit Masih nggak sih? tayang, jangan lupa nonton. Nah, mungkin, I don't know, gue nggak tahu nanti ini spoiler atau enggak atau Nggak gimana, apa-apa. tapi gue ingin tahu Agape Unconditional Love itu apa sih? Kasih tanpa syarat kan, Iya, heeh. artinya itu. Mmm. Memang ini film, pop rohani, Mmm, tapi gue yakin ini universal kok, mmm, semua dari segala kalangan bisa nonton mmm, gitu. Karena kan ini kasih tanpa syarat. mmm, Hidup kita biasanya akhir-akhir ini terutama, mmm, eee, kalau kita memberi pasti kita berharap, kalau kita memberi sesuatu kita berharap, mmm, menerima imbalan gitu. mmm, Cuma kan ini tentang kasih agape, kasih tanpa syarat gitu. mmm. Nah, kalau nonton nanti bakal tahu, oh kenapa judulnya agape gitu. Mmm. Gue sempet, gue sebenarnya kemarin tuh pengen nonton banget gitu, cuman gue ngerasa kayak gue ngajak istri gue nanti lagi bukan nggak enak banget, cuman kondisi dia kayak, you know lah, tangan Mhm, diperban, nggak enak mhm, juga kan jalan ke mana-mana kan gitu kan. Gue mau mhm. nonton sendirian tapi kasihan juga istri gue tinggal gitu. Gue pengen banget kemarin nonton sebenarnya. Ini aja sistem pergi pulang Ujung-ujungnya aja. Netflix. Sistem pergi pulang, udah Mmm, nggak usah lihat-lihat belanjaan yang lain, iya, pergi, heeh. beli tiket, nonton, pulang, dah Lu gitu. tipikal yang kayak gitu juga orangnya? Lumayan, Oh, cuma kan karena gue emang sineas kan, jadi gue mmm, memang butuh banyak nonton untuk banyak referensi gitu mmm, kan. Maupun film lokal atau Hollywood atau apapun itu, mhm, gue sangat bisa tuh tiba-tiba misalnya gue dari tempat lo nih sekarang, mmm, mau pulang, heeh. oh ada film bagus, gue melipir dulu, nonton terus pulang tuh bisa, sendirian aja gitu gue bisa, tuh. Oh, wow. Tapi gue mau coba ceritain sedikit lebih detail lagi tentang Agape ini sendiri. Apa ya namanya, film ini gue ngerasa oh, oke gini, buat teman-teman nih ya, harus nonton banget Agape Unconditional Love ini karena buat gue ya, film ini tuh gini, mungkin di Indonesia ini atau di luar negeri ini banyak banget film tentang cinta, right? Mhm, Tentang love dan sebagainya, mhm, tapi justru gue ngerasa film ini tuh ada film yang, apa ya, mungkin mengembalikan kita tentang hakikat atau esensial dari si cinta arti si itu cinta sendiri. itu sendiri, Iya itu, ataupun malah, kita disadarin lagi bahwa cinta yang sejati itu seperti apa. Nah, tapi gue ngerasa bahwa film ini tuh, apa ya, gue ngerasa lebih ke arah, gini, gue pas gue nonton trailer dan sebagainya, gue mikir kayak gini, gila ya kalau zaman sekarang itu, era-era sekarang itu tentang arti cinta itu sudah mulai banyak bergeser, right? bener, Nah, yang di mana mhm, contoh, either itu mau ama pasangan iya, ataupun sama anak gitu ya. Contoh kayak gini, misalnya ke anak dia gitu, "Kalau kamu nilai bagus dan sebagainya, papa seneng, mhm, papa happy, papa sayang," gitu, ngerti? "Kalau kamu mhm, buat baik, iya, aku iya, sayang," dan sebagainya. iya, Tapi buat gue justru itu malah cinta yang justru, apa ya namanya, jual beli, ngerti iya nggak sih? itu Yang di maksud mana gua, tanpa adanya yang namanya ketulusan. itu, Seharusnya kan kalau namanya cinta yang menurut gue pribadi, itu ya mau lu buat buruk, dalam tanda petik, atau mau lu buat baik, ya gue tetep cinta sama lu dan itu. menurut gue film ini bener-bener mengajarkan hal itu. Itu yang barusan lu jelasin, gua nggak harus jelasin lebih lanjut lagi karena yang barusan lu omongin itu, itulah rangkuman Wah, gue dari salah film ngomong nih. itu rangkuman dari film Agape, Oke. di masa sekarang terutama. Karena biasanya ya itu, biasanya kita kasih dengan syarat, Mhm. Right. gitu. Entah hubungan suami istri, Ya. pacar, bapak Heeh. anak, Mhm. ibu anak, temen, dan lain Mhm. sebagainya. Cuma kalau di Agape ya itu kasih tanpa syarat, tuh. Wow. Tapi gue penasaran deh, kayaknya film ini salah satu film yang mungkin gue ngerasa, relate banget sama lu gitu ya, Bang, ya? Mmm, Relate, terus yang kedua adalah kayaknya film ini ada salah satu film yang mungkin nggak tahu ya, kalau gue mhm, salah koreksi gue, iya. bahwa ini film ini ada film yang menurut gue, buat lu itu kayak film idealisme lu banget nggak sih? Gua sangat seneng, bergabung dan meranin karakter gua di film Agape.
Tapi untuk hari gini yang orang banyak chaos ya, Iya. kalau, mungkin dengan nonton film Agape cukup disadarkan, dengan keadaan dunia yang semakin gila dan chaos ini. Itu aja sih dari gua Mmm. untuk nonton film Agape itu sendiri gitu. Nah, pertama kali lu dapet, apa ya, tawaran ini gimana ceritanya? Apa yang Memang lu pikirkan ya, pertama kali? memang ada penawaran sebelumnya Heeh kan, heeh heeh. terus gue baca, oh multiplot nih ada 4 cerita dalam satu film. Mmm. Cuman karena ya gitu yang gue bilang tadi, gue sempat mention ke lu, setelah 30 tahun, gue nggak tahu ini bukan umur matang atau tidak matang. Iya. Ini cuman, journey gua aja. Setelah 30 tuh gue melihat diri gua kayaknya gua nggak bisa stuck di peran-peran yang stereotype gitu deh. Gua Iya. harus explore peran yang, lebih, eee, upgrade buat gua dan karir gua gitu. Nah, salah satunya Agape ini. Pas gua baca walaupun jauh ya, itu kan 30, sekarang kan Iya. udah jauh. Bukan gue yang bahas Ya, umur iya iya ya, gue iya yang iya. nanya ya. Iya iya. Jangan ditabok ya abis ini ya. Iya. Cuman maksudnya setelah baca, skenario, sinopsisnya Mmm. Agape, ya tanpa panjang lebar gua, "I will do it, let's negotiate," gitu aja. Wow. Iya, tapi kalau ngomongin kayak gitu menyamakan dan sebagainya, kadang-kadang kita itu gini, contoh-contoh bahasa kayak terima kasih. Orang ngertinya ada, lu kasih gue bilang terima kasih ya gitu. Iya Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin hal seperti itu tentang unconditional love itu, agape itu sendiri, bahwa terima kasih itu bukan berarti, terima kasih mengucapkan, tapi ada ketika kita terima dan kita iya. mengasih kembali gitu Iya dengan iya. secara tulus dan ikhlas itu sendiri. Nah, eee kayak gue ngerasa bahwa film ini worth it banget dan gue yakin banget kalau memang ya mudah-mudahan gitu ya, semoga Tuhan memberkati bahwa film ini bisa di box office. Ya, kita lihat aja, semua juga, gue juga berharap begitu, karena kan ini temanya rare ya. Iya Ini kan tentang caregiver. iya Caregiver itu kan ya lu memberi, cuman lu nggak berharap kembali, gitu iya. kan. Makanya orang yang udah nonton Agape pasti tahu ininya, meaning of Agape, the unconditional love gitu loh, gitu. Mmm. Makanya harus nonton dulu gitu, karena di situ lu akan lihat dan tahu gitu, kenapa judulnya Agape dan kenapa kok posternya rame, gitu. Ada banyak pemain, karena ada 4 cerita di dalam satu film, gitu. Tapi boleh nggak sih, mungkin secara singkat aja atau ya secara singkat atau mau terserah gitu ya, elu itu di Agape itu menjadi siapa ya? Gua punya temen Mhm. yang diperanin sama Tanta Ginting, Oke. peran gua namanya Bimo, perannya Tanta namanya Dava. Mhm. Si Bimo sama Dava ini kayak bromance lah, temen Mmm. sohib gitu. Iya. Tapi kebetulan Bimo ini dikasih kesehatan yang baik sama Tuhan, Mhm. Davanya enggak. Dia harus, pasien gagal ginjal gitu. Nah, itu bagian gua sama Tanta. Heeh. Ada bagian, Meriam Bellina sama Tio Mhm Pakusadewo. mhm mhm. Ada bagian, Maudy Koesnaedi sama, Sarah Beatrix, dan seterusnya gitu. Ada Wow. beberapa part yang dengan cerita yang berbeda-beda. Mmm, mungkin bukan sekedar gue mau ngomongin film aja, tapi gue hari ini mau let me get to know you better, gue pengen Mhm mengenal lu lebih baik lagi. mhm. Gue mau tahu deh, childhood-lu seperti apa ya? Childhood gua ya, eee, bokap gua orang perbankan, nyokap Mmm. gua majelis gereja Mmm. dan ibu rumah tangga. Gua tuh dari kecil memang yang gua tanemin ke anak Mhm. gua, sebenarnya gua tidak bermaksud ngikutin jejak orang tua gua. Mhm. Tapi along the way setelah wa pas waktu kecil tuh hampir tiap weekend, Iya. gua tuh dibawa ke sport club sama Oke. nyokap bokap. Kebetulan, bokap gua tuh emang suka main tenis, nyokap, suka senam gitu. Nah, tiap weekend tuh anak-anaknya dibawa ke sport club. Mmm. Jadi di sport club itu
kan banyak permainan ya. Mhm, Jadi kalau saat ini kalau gue diajak olahraga, kalau olahraga yang umum, gue biasanya bisa. mhm, Tenis, renang, badminton gitu, mhm. gue tuh bisa gitu. Nah, pas udah gede, along the way gue udah gede, dengan perubahan zaman yang lo bilang, gap itu, Iya, generation gap. generation gap, baru gue sadar kalau ini kayaknya zaman nyokap bokap gue masih muda, gue masih kecil. Gue dibawa ke sport club. Diajarkan untuk penting dan artinya olahraga. Setelah gue besar, dengan perubahan zaman, gue menerapkan itu ke anak gue bukan hanya karena gue ikut-ikutan nyokap bokap gue. Oke. Tapi setelah melihat perkembangan zaman yang gue bilang semakin gila dan chaos ini, arti dan, tujuan berolahraga itu dan musik jangan putus, karena baik adanya gitu loh, menurut gua gitu loh, itu Wow, sih. sorry, elu itu Bang, 4 bersaudara ya? 4, 4, gua elu ketiga, anak 3 berarti kurang lebih anak tengah ya? gua punya 2 kakak cowok sama 1 adik cewek, Oh, iya, agak-agak anak tengah nggak sih? agak-agak anak tengah ya, Agak tengah. Nah, tapi elu tau nggak sih inilah, mantan bontot mantan bontot. mantan Nah bontot, nah, elu tau nggak sih Bang, ada kayak, aduh gue namanya apa ya, kayak sindrom anak tengah, lu tahu nggak sih hal-hal kayak gitu, sindrom-sindrom anak tengah, lu ngalamin nggak sih? enggak, tapi gua ngalamin mantan bontot gua ngalamin, gua sempet beberapa kali jealous sama adik gua yang cewek gitu. Oke. Jealous-nya bukan bentuk gimana ya, Mhm, tapi ya, eee, bontot dalam kurun waktu yang cukup lama 10 tahun kan mhm. gue lahir 80, adik gue yang cewek ini 90, jauh kan 10 tahun kan. Iya, Ya ada lah jealous-jealous-nya anak-anak gitu, anak-anak mhm. kecil gitu. Karena pas adik gue lahir gue tuh kelas 3 SD apa 4 SD gitu kalau nggak salah, gitu. Wow, lu sempat cerita, gue lupa di podcast mana, lu bilang bahwa, nanti kalau nggak setuju bisa di-cut aja atau bisa Mhm, di-beep ya, aman. eee, orang tua lu dua-duanya beda agama awalnya? Eee, nikahnya beda agama, Nikah beda agama? tapi, eee, along the way Heeh. Bokap ikut nyokap, Sorry kalau maaf gue potong. Bokap agamanya apa sebelumnya? Islam. Oke, wow. Menikah secara beda agama. Bokap Mmm, Islam, mhm, nyokap Kristen. mhm, Cuman along the way memang pada saat itu nyokap memang majelis gereja, agamanya kuat. Bokap emang secara KTP Islam, tapi secara mhm. menjalani ya Iya iya, I KTP know I know I know I know. gitu. Ya dari kasat mata gua, walaupun gua masih kecil, gua nggak pernah melihat nyokap narik bokap gitu, tapi ya dengan sendirinya bokap ikut sendiri ke nyokap gitu. Nah, dengan kondisi awal-awal nikah beda agama dan sebagainya, berarti elu bukan mendapat, mungkin elu, mungkin bahasanya adalah kayak diberikan kayak dalam tanda petik privilege atau kebebasan untuk Mhm. memilih agama, sempet fase itu enggak Kalau awalnya? dari nyokap Heeh ngomong ke anak-anak, heeh. perjanjiannya adalah anak-anak ikut nyokap, Oke gitu. oke Dan kalau lu tanya lebih dalam lagi, gua nggak bisa jawab karena gua masih terlalu kecil. Jadi oke. gua, lahir dan besar secara Kristen, gitu. Karena kalau lu tanya, eee, dapat, privilege itu, gua masih terlalu kecil untuk, waktu itu. Mhm mhm. Yang gua tahu gua dilahirkan dan dibesarkan secara Kristen, gitu. Dan secara dan gua udah mulai besar, bokap ikut ke nyokap. Jadi Mmm, ya nggak ada gua apa ya, nggak pemikiran yang lain gitu? heeh, gua tuh nggak terlalu inget kalau ada tarik-tarikan antara bokap sama nyokap gitu loh. Ya Tapi ya. secara hati dan kasat mata gua, Mhm. nggak pernah ada tarik-tarikan itu. Ada juga secara organik bokap ikut nyokap Mmm. gitu, gitu. Makanya di situlah karena soalnya gini, banyak yang karena, gue pun juga ngalamin bahwa, bokap tiri gue kan Katolik, Mhm, emak gue Islam gitu. mhm, Nah, sehingga
utama jadi gue punya kayak privilege untuk mencari juga akhirnya, Mhm mhm. ngerti nggak maksud gue? Iya iya. Nah kayak gitu. Nah kirain gue, lu mengalami fase itu juga, ternyata tidak. Tapi keluarga lu sendiri waktu masih kecil itu seperti apa ya? Maksudnya, apa namanya, hubungannya seperti apa dan sebagainya? Keluarga, gua, puji Tuhan, datang dari keluarga yang harmonis, Mhm. nyokap bokap, maksudnya ya adalah beberapa kali pas masih kecil, pas udah gede menyaksikan keributan rumah tangga, ya siapa sih rumah tangga yang nggak ribut, Ya, setuju. gitu Right, kan. heeh. Cuman maksudnya ya itu, gua tidak pernah mengalami kebingungan. Contoh, misalnya gua dilahirkan dan dibesarkan secara Kristen, Mhm. tiba-tiba gua lagi berdua sama bokap misalnya, "Ayo kamu itu, eee, sholat," atau apa, gua nggak pernah gitu. Jadi mungkin, along the way memang, bokap megang, komitmennya. Maksud gue cerita dari nyokap itu sinkron, kalau anak-anak komitmen ikut mama gitu. Karena, by the time along the way itu Mhm. bokap ikut nyokap tanpa ada paksaan gitu. Jadi menurut gua dari gua kecil ke pra-remaja, karena waktu bokap ikut nyokap itu gua masih pra-remaja gitu, masih Mmm. belum terlalu tahu dunia lah ya gitu, Mhm. tet tapi yang gua bilang tadi, kasat mata dan hati gua tidak pernah merasakan tarik-tarikan Mmm. gitu loh. Tapi kayaknya kalau gue denger cerita lu tadi dan sebagainya, kayaknya hidup lu, lurus-lurus aja ya, maksudnya, Iya baik-baik aja ya? iya iya iya, masa-masa, sulit dan, baik itu pasti ada, tapi maksudnya gue percaya tiap orang tua mau dia lagi susah, dia lagi seneng, dia pasti fight buat anak-anaknya sih. Right, Karena itu setuju. yang juga gue rasain ke anak gue gitu loh, dan kita semua orang tua yang udah punya anak, jangankan punya anak deh, yang menikah belum punya anak aja pasti dia fight buat istrinya kan, Right. kan kepala rumah tangga Iya namanya, iya, heeh. iya kan? Iya iya. Makanya ada pepatah, kepala rumah tangga, gitu. Dan, eee, penasaran deh, Bang, titik terendah lu apa ya? Atau lowest point lu apa ya? Mmm, jujur gua dari dulu itu menanamkan gini ya, gua hidup tuh, berserah aja, tapi nggak mau pasrah, gitu. Mhm. Kenapa berserah nggak mau pasrah? Karena kalau kita pasrah itu kalau pasrah tuh sifatnya, ya udah deh, Ah, apa aja yang that's good. terjadi, terjadilah. Mhm mhm mhm. Bukan. Kalau berserah itu kita menyerahkan hidup kita penuh ke Sang Penguasa, Iya betul. gitu. Tapi menyerahkan penuh sama Sang Penguasa atau sama Tuhan itu sendiri, tetapi kita juga pun tetap, sebelum kita menyerahkan aja, tapi kita juga tetap berusaha. Nah, Nah, kalau menyerah mhm, kan kayak kita udah kita nggak mau usaha dari awal, ya bener udah ya udah angkat bener. tangan aja gitu. Kebetulan gua TK sampai SMP itu sekolah gua di, Oret Labora, Ya ya, tahu. bekerja dan berdoa. Nah kan bekerja dan berdoa berarti Mhm. tertanam gitu. Lu juga selain berdoa, lu harus bekerja juga. Selain lu berdoa, lu harus berusaha juga. Mungkin itu di bawah alam sadar, along the way gua, menjalani kehidupan gua hari-hari, ya itu yang gua tanemin. Jadi kalau lu tanya lowest point, mungkin lowest point itu dalam hidup ada, dan ada banget. Tapi gua, memilih menjadi orang yang fighter sifatnya gitu loh. Iya memang lagi low, mid, high itu bukan sesuatu, eee, yang akan mempengaruhi hidup hari-hari gua. Kalau gua lagi high, ya gua pertahankan, kalau gua lagi mid atau low, gua harus menjadi fighter, bukan Right, surrender surrender. gitu. Gitu sih dari gua. Nah sorry, waktu di Evil and in Love ya, kalau nggak salah apa, film yang pertama apa namanya, terus Jangakung yang kedua apa, sorry? Eva Lamin loh. Nah itu, eee, di usia lu yang umur berapa waktu itu masih muda banget ya?
Susu Langkung 22, Evo Lamin Love 23. Nah, di usia 22 dan 23 ini kan, ya di mana usia itu kan kita lagi kayak development diri kita Mhm sendiri, mhm ngerti ya, mhm. mencari jati diri kita ataupun lagi mencari kayak, "Sebenarnya gue itu siapa dan gue itu apa?" Nah, pernah nggak sih lu kayak ngerasa kayak struggle-nya di situ, pernah nggak? Secara mentally dari zaman gua basket sampai masuk ke dunia entertain, you know what? Ternyata yang gua, find out ya, ternyata olahraga itu membantu nge-refresh pikiran kita Iya, juga sih, right, setuju. kalau boleh jujur. Eee, Maksudnya secara mental itu membuat, eee, kita fresh gitu. Jadi, bukannya nggak ada beban pikiran ya, Ya, beban pikiran lu mau sekolah, lu mau kuliah, lu mau udah kerja, lu mau udah berumah tangga, akan right, selalu ada. ya, Tapi menurut gua, dengan cara lu berolahraga itu me-minimize, beban pikiran lo, ya, gitu. setuju. Nah itu yang menjadikan mungkin ya, di bawah alam sadar gua, gua udah nggak usah ribet, jalanin aja hidup ini, gitu. Karena kadang plan kita belum tentu jadi plan yang maha kuasa, gitu. Kalaupun kita, eee, kalaupun kita plan merencanakan sesuatu dan itu digenapi, ya berarti itu rencananya dia. Udah, Right, turutin aja. Kalau kita merencanakan sesuatu, nggak jadi, ternyata ada plan-nya dia, ya itu bukan plan-nya kita, itu berarti pintu kita ditutup, pintu lain dibuka untuk right, sesuai plan-nya dia, udah. right. Apa sih yang lu ribetin gitu, jalanin aja gitu maksud gua Ya, gitu. ya, I know, I know. Itu sih yang gua tanemin Mmm. selama ini, baik itu dari gua muda sampai gua, eee, jangan udah tua ya, dari gua remaja, masa muda, sampai ke middle age sekarang, keren juga bahasanya, middle age. Tapi, gue percaya bahwa menjadi lu yang sekarang itu pasti perlu proses dan perlu kayak pengikisan-pengikisan, Iya ngerti ya maksud gue iya ya? Nah, iya iya. eee, hubungan dulu lu sama Tuhan, itu seperti apa ya sama yang sekarang? Perbedaannya apa ya? Sebelum 2010 itu gua, lebih ke apa sih bahasanya, agnostik ya, percaya Oh, Tuhan percaya percaya tu ada Tuhan tapi nggak pernah percaya dengan agama? Atau enggak ateis yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya enggak, agama? bukan ateis. Intinya sebelum 2010 itu gua percaya Tuhan, intinya gini, sebelum 2010 itu gua Kristen KTP. Oke, iya iya. Lagi mood gereja, gereja, lagi mager, mager, mau main, main, mau, suka-suka gua gitu, Kristen KTP. Setelah 2010, kalau di agama gua namanya hidup baru, Mmm. gitu. Nah itu mulai mulai menata hidup, gitu, until now, gitu. Tapi saat itu lu sempet katanya, gue lupa di mana ya, lu pernah cerita bahwa lu sempet mendapatkan namanya kekosongan dalam diri lu. Iya, itu sebelum 2010 itu kan yang gua bilang Kristen KTP. Mhm mhm. Nah puncaknya itu di 2010 kayak, yang kayak lo bilang, mungkin kalau mau dibilang lowest point dalam hal mentally mungkin itu, Iya. kayak, "Gua nih siapa ya? Ngapain gue di sini? Tujuan hidup gua apa sih?" Gitu. Nah itu tuh, mungkin di 2010. Tapi ya, puji syukur setelah hidup baru itu mulai tertata langkah demi langkah, tahun demi tahun sih gitu. Seberapa struggle ya saat lu lagi mencari, eee, ya kekosongan hati ini yang lu akan isi nantinya, itu seberapa struggle-nya sih? Gua gua cukup menyadari kayak hari-hari gua kok gini-gini aja sih, ya main basket, ya ke gym, tidur, syuting, kok gini-gini aja sih? Ngapain sih gua, gitu loh. Ya kalau bahasa sekarang anak, Gen Z apa sih, kena mental, kena mental Iya iya gitu, kena mental. iya. Sorry, kena mental sama
something with mental Apa ya? apa sih? Nah, lu Apa Kensit lu apa? buat apa, Bud? Satu kena Hah? mental, kedua, apa, mental health issue, Ah, oke. gitu. Itu terjadi di 2010, cuman ya karena belum terlambat gua terus memilih untuk hidup baru, mulai menata pelan-pelan until now gitu. Iya, tapi gini, gue ngerasa hal ini gue bisa ngerti kenapa hal ini terjadi dalam hidup lu juga karena gini, ketika gini, ketika kita sudah di atas gitu ya, Heeh udah puncaknya mungkin lu sebagai heeh aktor gitu, udah heeh. puncaknya siapa nggak kenal namanya Samuel Rizal, right? Gitu kan, nah Oke. saat itu. Nah, yang di mana lu ngerasa ketika lu dulu di bawah, ketika lu jalan ke atas, lu nggak tahu nih yang di atas tuh apa sih yang dirasa Mhm kalau mhm ketika lu di atas mhm apa sih yang gue rasa, apa sih yang gue dapet dan sebagainya. Nah, ketika lu mhm sudah sampai di atas dan lu ngelihat ke bawah dan lu ngelihat kondisinya kayak, ternyata nggak ada bedanya dan ternyata ya udah begini aja deh, kayak so what gitu. Nah, ketika mhm menjadi ngerasa jadi kayak, so what ya, ternyata kayak mhm. bukan suatu hal yang wow banget, nggak sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Nah, itulah yang gue ngerasa bahwa wajar sih ketika kita di titik itu yang tiba-tiba jadi kosong gitu. Kayak Mmm. apalagi sih yang mau gue cari, apalagi sih yang gue tuju, right? Seperti itu. Soalnya sebelum gua di Eiffel itu, Heeh. gua di basket juga ada euforianya gitu. Jadi gua nggak gitu gua mendeklarkan diri gua nggak kaget jadi artis, ngerti nggak lo? Iya ya. Karena sebelum jadi artis pun gua, basket biasa Mhm. ditonton dengan banyak penonton gitu. Gua, bukan orang yang kagetan jadi artis. Ya, lu kan tahu ada beberapa Iya. artis, Mhm mhm. khususnya Mhm mhm ngomongin mhm. depan layar, Mhm. banyak yang namanya star syndrome gitu. Iya, heeh. Mungkin Heeh. karena dia dulu, belum somebody terus jadi somebody gitu. Iya iya. Bukannya gua dulu somebody sekarang jadi somebody, Iya bukan. iya iya. Gua biasa ditonton banyak orang di basket gitu maksudnya. Terus gue juga jadi intinya gue tuh bukan artis kagetan gitu. Iya. Tapi gini, Sekalipun Ever I'm in Love box office, iya ya, tapi kan gini, melambungkan nama gue di dunia oke, entertain, iya. gitu. Tapi gini, gue ngerasa bahwa iya betul omongan gue setuju, tapi vibration dan kegilaannya fans ini kayaknya berbeda juga nggak sih dibandingkan, lu waktu dulu, pemain basket sama menjadi aktor kayaknya walaupun sama-sama, diteriaki orang juga, Iya dikagumi orang, tapi rasanya juga agak sedikit bukan rasa berbeda, iya, cuman kayak apa ya namanya, dimension-nya berbeda, atmosfernya berbeda juga nggak sih? ngerti gue. Ini cuman perbedaan antara ice cream single scoop sama triple scoop. Iya sih It's benar. still ice cream, man. Iya iya. Iya Bedanya iya. waktu gue main basket itu single scoop. Right. Pas gua sebelum main Eiffel itu pas gua udah jadi artis itu double scoop. Setelah Eiffel itu triple scoop, that's it, but it's still ice cream. Dan kebetulan emang gua orangnya dari dulu diajarin membumi sama, nyokap bokap gua gitu loh. Mhm. Jadi gua mau jadi artis nggak jadi artis pun, gua akan, eee, jadi orang yang sama. Gua datang ke sini ngobrol sama lu berasa gua ngartis nggak? Ngartis ya Enggak. bukan artis ya, Iya iya iya. ngartis nggak Iya gua? enggak sih, Nggak kan? enggak enggak. Biasa aja kan? Itu Heeh. gue dari dulu juga begitu, ya kan? Heeh. Gua gua ngomong ngartis ya, bukan artis loh, Iya iya iya. enggak kan? Lu nggak ngerasain vibration itu kan? Ya udah biasa aja kan, gitu. Dan gue ngerasa bahwa nggak banyak seorang artis gitu ya, atau seorang pemain film gitu, aktor, yang mempunyai, pemikiran atau punya kesadaran hal itu. Kayak lu itu nggak banyak gitu maksudnya. Dan menurut gue kayak Heeh, lu kayak apa ya, dikasih berkat sama Tuhan, dikasih privilege sama Tuhan untuk, tetap menjadi orang yang sadar gitu, ngerti ngerti iya, maksud gue? paham. Eee, I'm not the only one Mhm. yang nggak ngartis, Iya iya, I know. tapi juga nggak sedikit artis yang ngartis, ngerti nggak lo? Mhm. Gua ulangin ya, gua nggak sendiri yang
asik aja Jack gitu. Heeh. Tapi juga nggak sedikit artis yang arogan, sombong, apapun yang Iya iya iya. you guys labeling it Iya 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 gitu loh. iya. Cuman kan sebagai orang lu lebih, di luar sana enakan ketemu yang orang kayak gimana sih? Kan Iya. kan enakan ketemu orang yang santai-santai aja kan? Iya, Ya heeh. udah gitu aja. Tapi apa sih yang gini, gue mau tahu deh, awal-awal ya, lu main film, lu masuk ke dunia, keaktoran ini, awal-awalnya apa sih yang lu cari sebenarnya? Basic-nya apa sih, Mmm. Bang, yang lu cari? Jujur aja, jujur, gue dari main basket ke dunia entertain itu, gue bener-bener have no idea. Even acting gue aja kalau gue ngelihat di film pertama gue Tusuk Jelangkung dan, eee, Eiffel ya, Mmm. aduh, gue tuh pengen tutup muka kayak, "Duh gila gue malu banget," gitu. Tapi ya penuaian gue setelah itu semua, Mmm, berarti gue baik, emang ya itu yang gue bilang, gue mau jadi pemain basket, pintunya ditutup. ya. Dibukain pintu yang lain. Ya udah deh, iseng-iseng deh ke dunia modeling sama entertain, masuk. Jadi. Terus tapi gue tetep seneng olahraga loh. Ya udah, nggak apa-apa. Pintu yang ditutup kan itu dunia atlet basket, Mhm. bukan dunia basketnya. Lu kan tetep main basket, gitu. Iya. Nah, setelah Mhm. 30 gua udah mulai mateng, baru gua, "Oh, ternyata memang si olahragawan dan aktor ini emang dipersiapkan untuk ini." Mmm. Lu tetep walaupun gua 44, tapi mungkin some people melihat gua, "Wow, lu masih eksis di dunia entertain dan lu olahragawan," gitu. Lu mungkin nggak dipersiapkan jadi atlet, tapi lu di look up as walaupun lu 44, but you still bugar, gitu loh. Alright, I'm not wow. saying I'm a good man gitu, cuman maksudnya lu dipersiapkan untuk ini sekarang, gitu. Mmm. You still exist di dunia keaktoran dan lu di bidang olahraga, lu cukup diperhitungkan juga gitu. Bukan yang ala-ala tiba-tiba tenis, tiba-tiba lari, Iya tiba-tiba iya iya apa, iya iya. tiba-tiba padel Iya gitu. iya. Gua di dunia olahraga juga dari 96 gitu, bukan yang ala-ala gitu loh, ala-ala tiba-tiba muncul gitu, enggak. Wow. Tentang, lu kan cerita tadi tentang karir, tentang perjalanan hidup dan sebagainya. Gue penasaran deh, Bang, lu sekarang melihat dunia ini seperti apa ya? Setelah yang gua bilang hidup baru tadi, Mhm ya well, anak gua masih pra-remaja, gua single father, gua punya anak pra-remaja. mhm. Kalau lu nanya, gua lihat tentang hidup gua, well, kalau ditanya mungkin banyak orang yang bertanya gini, "Lu nggak mau nikah lagi ya?" Siapa yang nggak mau nikah lagi sih? Mmm. Lu lu mau ngomong ada trauma, "Enggak, gua nggak mau nikah lagi." Perboden, nggak bisa Mmm. men, nggak bisa. Ini hidup. Lu nggak bisa ngomong enggak, tapi Tiba-tiba kepleset dikit diajak cinta iya, lagi. heeh, lu kemakan omongan gitu. Iya iya iya. Yang lu ngomong enggak, tahu-tahu iya. Iya Jangan begitu. iya. Kalau kalau dibilang gua nggak mau nikah lagi, loh, anytime ada yang menurut gua dan menurut Yang Maha Kuasa approve, it it will be happening man, gitu. Iya iya. Tapi saat ini gua melihat, gua tetap bekerja, gua tetap membesarkan anak gua, Mhm. and that's it. Selebihnya biar Tuhan yang menentukan Wah, arah hidup gua aja gitu. very good. Mmm, wah ini obrolan makin dalam nih. Obrolan kita makin dalam. Eee, Gimana, Bro, ketika lu, pertama kali divorce gitu ya, yang lu akhirnya menjadi, bapak, Mhm. plus sekaligus menjadi ibu gitu. Tapi yang gue sebelum ke situ, gue justru ingin tahu, bagaimana lu mempersiapkan atau menjelaskan ke anak ini bahwa, elu sama your ex itu pisah? Mmm.
Gue waktu divorce itu kan anak gue umur 3 tahun, Mmm, masih terlalu kecil untuk dijelaskan. tapi dia nyariin dong kayak Nyariin, oh, air mata pasti udah nggak nggak terukur, karena kan keadaannya adalah divorce, ya, tapi anak masih 3 tahun. Apa yang kita harapkan untuk menjelaskan gitu, iya, heeh. selain air mata dan menjalani hidup hari demi hari. Tapi setelah ya lagi-lagi, setelah along the way, eee, anak gua juga baru-baru ini kok, eee, itu juga karena anak gua nanya, Mmm, "What's really going on?" Oke, eee, dan kebetulan gua orangnya nggak mau melebih-lebihkan, nggak mau mengurang-urangkan, nggak mau menjelek-jelekan mantan. mmm, Gua cerita yang organik, nggak mau nggak mau gua monopoli mmm, gitu. Ya udah, gua ceritain setransparan-transparannya. Dalam arti kata gini, kalau Cila mau cek ke Mumu kan manggilnya kan gua Dudu, dia Mumu. oke. Panggilan itu dapet dari mana ya bisa Ya gitu itu ya? juga itu juga ini sih, itu kayak itu guanya aja waktu baru nikah, waktu almarhum lagi hamil, gue juga emang orangnya juga nggak mau yang biasa-biasa aja. Mhm, Coba cari something unik, oke dapatlah Dudu dan Mumu, oke. gitu. Nah pas gue jelasin, long story short, pas gue jelasin ke Cila, "Kalau you nggak percaya omongan I, you boleh cross check ke Mumu." Maksud gue gini loh, gue nggak mau bercerita dari sepihak gue doang. Tapi untuk mencari validasinya, silakan cek, gitu. Ada yang gua lebih-lebihkan nggak, gitu. Nah, itu maksud gua. Di situ anak Heeh, gua cukup appreciate mmm, tentang cerita panjang antara anak gua dan ibunya gitu loh, gitu. wow, ketika lu menjelaskan itu semua, respon anak lu seperti apa ya? Dia jujur itu salah satu momen terpenting dalam hidup gua, karena gue juga udah lega, here's the story, apa sih, setransparan-transparannya story. Terus dia langsung meluk gua gitu, meluk tuh kayak gini, "Makasih ya, lu udah menceritakan setransparan itu ke gua, di umur gua yang sekarang yang gua memang udah harus mengerti." Ngerti nggak lo? Kayaknya waktu Mmm, 3 tahun kan lu mau cerita apa sih? iya, yang ada Apa jadi yang dia trauma tahu gitu kan, ujung-ujungnya. iya kan? Gitu. Nah, cuman itu cerita gua 2 tahun lalu. Berarti dia umur 11. I think 11 Iya, lu udah cukup dan bisa tahu ya, dijelaskan gitu. Itu gue jelasin semua. Itu dan kayaknya selama bertahun-tahun sampai menuju anak lu sampai umur 11 tuh kayaknya lu di situ Bang, gue ngerasa kayak punya rasa ketakutan, rasa kepikiran kayak, "Waduh ini gue jelasin gimana?" Dan akhirnya momen itu terjadi dan dia nanyakan, itu rasa gue bisa ngerasain sih Bang, kayak hati lu itu lega banget, kayak kayak apa ya, kayak ibaratnya lu ditiban batu iya selama berapa tahun, tiba-tiba bisa diangkat lagi gitu. iya. Satu itu gue lega, yang kedua gue tidak mau memaksakan, "Kapan gue cerita ya kapan gue cerita ya?" Enggak. Mmm. Dia bertanya, tiba-tiba kalau di kartun kan suka di samping ada gambar lampu ya, Iya iya iya, lampu dari mati ke warna kuning, ting iya, gitu. heeh. Mungkin ini saatnya, gitu. Jadi menurut gua, ya udah, ini emang hidup ini ngalir aja. Dia tanya, menurut gua dia udah cukup besar untuk tahu, terjadilah si lampu itu ting gitu, ya udah gue ceritain. Kayak apa ya, beban-beban dalam tanda petik beban-beban dosa untuk bukan apa ya, gue ngerasa kayak gue bisa ngerasain saat itu momen itu kayak, ah, lega banget hati gue gitu, itu gue ngerasain tuh dari lu juga sih sebenarnya. Yang dia tanya itu, bukan Bukan main, heeh, bukan bukan beban soal sih. utama, Heeh. tapi ending pelukan dari dia itu, gua kayak merasakan kayak, oke, berarti lu udah
tahu ya selama ini. Gue udah keluarin semua, you receive, and output-nya gue dipeluk gitu. Peluk itu menandakan, "Thank you ya, udah nyeritain semua secara transparan." Karena gue juga nggak mau sepihak orangnya. Iya, setuju. Karena gini, lu boleh divorce, Mmm. tapi lu nggak boleh benci. Ngerti nggak lo? Ya, dan itu jujur untuk hubungan yang itu nggak Sorry gue gampang. potong, banyak loh orang di luar sana yang tarik-tarikan, Iya, yang menjelek-jelekan. iya, heeh, Sorry gue tuh nggak mau banget. Kenapa? Ini anak kan otaknya masih berkembang ya. iya, Kalau lu tanemin, nanti lu di rumah ibu, si ibu, "Bapak kamu tuh ya gini 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 gini." Masuk. Nanti di rumah bapak, "Ibu kamu tuh ya begini mhm, kasihan men, iya, betul. kasihan. Gua nggak mau anak gua bertumbuh dengan memihak. Why? Karena bapak sampai kapan pun itu bapak lo. Iya, Ibu sampai kapan pun, ya itu ibu lo. dan nggak ada Mau bekas ibu. jelek kek, gitu loh. Iya, nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas bapak, Itu dah. tapi yang ada bekas istri, bekas Ih, suami itu ada. gua baru mau bilang kopi maneh, Nah, cocok nih. nah terus tapi, sorry ya, gue sempat baca di berita atau apa, akhirnya your ex tuh meninggal. Iya, Nah, itu salah satu momen terberat mungkin bukan sekedar buat lu juga, karena lu ya mhm. ngerti maksud gue, lu Udah pernah X. hidup ya udah ex Oh, walaupun tapi kan lu kan pernah ada hidup di iya situ sama iya. dia dan sebenarnya Iya itu iya. bukan, salah satu mungkin titik, Mhm mengena buat lu, tapi juga gue rasa bahwa titik itu juga sangat mengena ke anak lu itu, si Cila itu sendiri. mhm. Sangat kena di Cila karena, eee, dia agak jarang ketemu ibunya Mhm. beberapa tahun ke belakang sebelum meninggal. Mungkin gue bisa mewakilkan Cila ya, gini, I wish Cila bisa spend more time with Mumu, gitu gitu. Itu kesakitannya dia, gue yakin banget, gitu. Akhirnya dengan kejadian ibunya Cila meninggal ini, dia menjadi anak yang seperti apa sekarang? Jelas lebih kuat, walaupun lukanya sangat dalam, ya gimana ya, lu kan punya ibu yang harusnya lu spend more time, lu enggak, tahu-tahu meninggal, kan gimanalah Iya, iya, I rasanya know, I ya, know, I know. gitu. Cuman ya gua sebagai ayah tunggal, ya gua ngegojlok terus, "Ayo, kita harus fight, this is life, you know." Mhm. Life nggak selalu di atas, ada di bawah, ada suka, ada duka, gitu loh, ada sedih, ada senang, gitu. Come on, harus maju, gimana? Gitu. Tapi ya, Bang, ya, ketika lu ngomong seperti ini, gue ngebayangin seberapa lu apa ya, mungkin mungkin boleh gue ngomong, berusaha keras, mungkin banting tulang banget, bukan sebagai lu sebagai bapak bekerja, tetapi, untuk elu bisa terus-terusan sama si, anak lu Iya ini, Cila ini yang di mana gue ngerasa itu nggak mudah sih, Bang. Maksudnya dari sosok bapak juga iya menjadi sosok ibu juga dan iya gitu iya. mungkin kalau gue boleh ngomong gini, seorang ibu itu lebih bisa menjadi seorang bapak dibanding seorang bapak menjadi seorang ibu gitu, Mas. Bukan berarti Seorang nggak bisa seorang sama sekali ibu atau nggak itu semuanya. bis seorang ibu itu lebih bisa jadi seorang Iya, bapak karena daripada punya seorang, kayak oh ada iya iya, insting iya ya, iya iya, dibandingkan seorang bapak menjadi seorang ibu itu iya kayak, you know, iya iya, kita itu nggak ada experience di situ dan kita bukan apa ya, kita terdidik yang mungkin sebagai laki-laki yang dikerasin ataupun yang hidup kita itu kayak, kita nyari uang dan sebagainya, hidup kita itu udah keras banget gitu. Nah, sedangkan kita menjadi seorang sosok, figur ibu juga, terhadap anak itu, gue yakin struggle apa sih, gue itu gila sih, gue ngerasain itu juga. you know, label yang ada Nyantai. label yang ada adalah gini, jadi artis tuh enak ya, dikenal banyak orang,
duitnya banyak, Mmm, hidup nggak ada masalah, bedanya artis sama yang kerja lain tuh apa sih? iya. Gue pengen tahu banget, apa bedanya artis sama orang-orang kerja lain? Ya nggak ada, sama, gila lo. Mmm, Ada masalah hidup, ada di atas, ada di bawah, mmm, kita tuh sama gitu. Cuman ya gue tuh juga nggak tahu mitos dan fakta. datang dari mana jadi artis tuh enak gitu. Hidup nggak ada masalah, banyak uang, dikenal orang, ya kalau dikenal orang kan mungkin itu, salah satu privilege dari artis ya. Ya kan kita kan Iya, kerja di depan layar. Kalau semua orang di depan layar masa masa iya semua orang dikenal gitu iya, kan, gitu iya, kan. iya. Cuman labeling jadi artis itu enak, gua nggak tahu dari mana. Yang jelas lo pada nggak tahu aja, kita tuh semua sama gitu, di masalah yang sama gitu loh. Bang, mungkin the last question adalah, eee, one day gitu ya, Mhm, mungkin gua langsung to the point aja, one day lu meninggal nanti gitu ya, lu kepengen dikenal sebagai apa dan diingat seperti apa? mmm, ada beberapa klien atau apa gitu ya yang suka nanya, Mmm, "Bro, ini mau masukin nama dan, jabatan lo, kira-kira ditulis apa ya?" mmm, Aktor dan olahragawan. Maksud gue gini, kita menua mmm, itu pasti, right, tapi untuk menua sambil dan dalam keadaan bugar itu pilihan. ya, Gue nggak bilang sehat ya, ya. kita sehat sama bugar itu 2 hal yang berbeda. Oke, gua baru tahu, oke. Loh, lu kan manusia pasti mati. Iya, 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 Nih, iya. ini mungkin gini, ada beberapa temen gue yang gini, ada yang sehat, umur 45 mati, Mmm. kanker. Yang ngerokok gini, "Tuh kan gua sampai sekarang clubbing, ngerokok, dia mati duluan." "Bos, lu nggak bisa gitu, Bos. Iya, iya, iya. Umur punya Tuhan, Iya, betul. tapi kalau bugar pilihan lo." Right. Ngerti ya maksud gua Iya, ya? iya, Lu mau rusakin badan lo sama hidup lu, itu that's your problem, man. iya. Itu pilihan lu Itu juga. pilihan lu. Loh, Right. lu eee eee, gua entenganin sekali lagi, umur punya Tuhan. Jadi lu mau sehat, lu mau bugar, kalau udah waktunya lu check out man. Nggak ada yang bisa ngalangin lu, "Entar aja deh matinya deh." Kagak ada, nggak ada. Cuman sehat sama bugar itu pilihan. Gaya hidup lu itu pilihan lu. Tapi kalau umur punya Tuhan. Right. Jadi gue sangat menentang orang yang, "Gua belum dipanggil-panggil sampai sekarang, gua seminggu 3 kali clubbing, gua ngerokok-ngerokok aja, nge-pods, nge-vape, apalah itu, rusak-rusakin hidup lu lah," gitu. Ya, mungkin belum waktunya lu check out, gitu kan. Iya, Ngerti iya, kan maksud iya. gua? I Lu know, I know, lu I know, I jangan know. pakai patokan sehat, cepet mati, yang rusak hidup lebih lama, nggak bisa men, nggak ada patokan begitu, gitu loh. Itu Wow. sih maksud gua. Tapi hari ini gue seneng banget, sekali lagi, Bang, thanks for coming, dan gue hari ini dapat obrolan yang kayak, apa ya, ada loh gue akhirnya menyadari bahwa ada seseorang yang akhirnya gue temuin dari awal dia lahir sampai detik ini selalu bukan diberkati sama Tuhan aja, tapi selalu dilindungi dan diberikan kesadaran penuh terhadap, kehidupan, dan itu yang gue dapet dari Ya, obrolan gue sama lu bener. hari ini sih, Bener dan bener. so amazing. Dan teman-teman, inilah biografi Samuel Rizal, dan see you next time minggu depan. Dadah.